Ini kan MasterChef yang paling viral sedunia. Masalah CV. CV yang dibuat sama siapa itu? Hah? Aku nih cheating nih udah nih. Aku udah pakai cheat yang aku langsung jadi chef. Tapi aku juga sadar aku belum pantas untuk itu. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Kiki, ini runner-up MasterChef season 11 ya? Iya Kak Grita. Waduh. Apa kabar? Baik Kak. Kita udah follow-followan loh di Instagram. Pacar aku juga dulu master juga, tapi master yang sulap. Bukan serius? MasterChef. Serius? Pacar. Kakak Kiki apa kabar? Baik Kak, baik. Belum pulang ke Medan lagi nih? Belum, kayaknya mau tinggal di Jakarta sih. Mau pergi lah di Jakarta aja lah. Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Cuman nggak tahu lah, kita lihat ke depan. Oke, sekarang umurnya berapa sih? Aku sekarang 22. 22. Iya. 22. Bulan ini jadi 23. Wow, ulang tahun nih berarti bulan ini ya. Bulan ini. Oke, Kak Kiki. Ini kan MasterChef yang paling viral sedunia ya. 11 season kayaknya ini yang paling di antara senang dan sedih sih senang, sebenarnya. tapi nggak apa-apa kan namanya. Ya. Jadi semua orang juga tahu Kak Kiki juga. Bener. Ya kan? Oke. Ini mungkin aku pertama kita mau bahas kemarin juga udah klarifikasi juga kan sebenarnya soal Kak Kiki tuh udah eksekutif chef. Oke. Masalah CV. CV yang dibuat sama siapa itu? Hah? Ya sebenarnya itu udah diklarifikasi juga duluan sama di tempat Chef Arnold kemarin. Jadi kayak memang ya ada beberapa hal memang yang benar, ada yang salah gitu kan. Ya balik lagi perjalanan dunia kuliner itu masih baru sebenarnya. Karena kan aku baru mulai itu di tahun 2018 gitu kan. Ya abis tamat dari sekolah. Jadi di sebelumnya itu dulu Kak, aku waktu sekolah itu memang sering ngambil part time kerja gitu kan. Pulang sekarang ambil kerjaan. Itu waktu masih SMK? Waktu SMK, karena kan waktu SMK itu apalagi waktu setelah PKL, kita kan banyak dapat koneksi nih kerjaan-kerjaan casual. Jadi aku ikut ya untuk memang ilmu, pengalaman dan lain-lain gitu kan. Jadi aku dulu termasuk yang haus kerja nih. Wih, mantap. Lumayan, tapi aku bandel di sekolah. Kenapa kok haus kerja? Kan ini juga pelajaran juga nih kan, sekarang banyak teman-teman SMA yang mungkin ntar deh tunggu udah selesai kuliah atau apa. Iya. Jadi nggak, dari kecil tuh nggak terbiasa untuk cari uang. Nah, Kak Kiki sendiri kenapa waktu itu pengen cari uang? Jadi kemarin itu Kak gini, kayak aku tuh sadar di sekolah itu ilmunya bagus sebenarnya, dasar-dasarnya dapet, cuman tetap lebih banyak yang aku dapat pas di lapangan kerja gitu loh. Oke. Di dunia kerja tuh, di operasional tuh kita bisa dapat berbagai hal gitu kan, mulai dari mentality, mulai dari knowledge semua dan lain-lain, itu kita bisa dapat di situ. Mental Dan sih lebih yang paling penting ya. Dan lebih apa namanya efektif gitu loh untuk kita belajarnya dengan cepat gitu kan. So makanya dari situ akhirnya tamat SMA aku itu sempat kerja beberapa bulan di beberapa tempat. Cuman dulu tuh aku sempat ketemu sama satu orang chef ya waktu aku PKL. Itu memang dia yang jadi role model dan menjadi motivasiku. Kayak dia ini masih muda Kak, masih umur 29-an gitu. Dia udah jadi executive sous chef di Hotel Bintang 5. Siapa boleh tahu gak? Wah itu kayaknya privasi dia sih. Cuman soalnya orang semua Indonesia juga? Iya, soalnya kan bertanya-tanya nih, Kiki ini belajar sama siapa sih gitu kan. Ya aku belajar dari beberapa orang, cuman memang yang jadi bikin pandangan aku berbeda dengan pekerjaan ini tuh yang memang satu orang ini gitu. Wow. Jadi kayak dia bilang kayak, ya lu kalau belum apa namanya, belum pintar, lu masih bego. Ya kerja itu jangan stuck nyari duit gitu loh. Karena kalau cuma nyari duit ya lu jadi di zona nyaman kan. Kamu harus berani keluar dari itu, kamu harus cari ilmu terus sampai kamu memang benar-benar settle, kamu udah bisa create something gitu kan, kamu udah cukup dari fondasi, barulah kamu boleh cari duit. So that's why waktu aku pas tamat SMA, aku tuh kerjanya itu lompat-lompat, lumayan jelek sih sebenarnya di mata perusahaan. Iya, tunggu. Berarti dulu SMK kan ya? Iya, SMK. SMK-nya tuh bidang apa? Tata boga memang. Tata boga memang. Iya. Oh, emang suka masak-masak? Dari kecil. Jadi dulu waktu SD itu ibu itu ada jualan rumah makan gitu kan. Jadi setiap pagi prepare semua dan aku bantuin. Dan aku sering nyolong juga. aku curiin kan. Jadi kayak memang masak itu sudah menjadi keseharian gitu kan. So waktu SMP aku ke-influence sama MasterChef, sama juga ada saudara yang sudah menjadi chef profesional juga. Jadi kayak wah, ternyata bidang F&B ini gede dan memang keren gitu loh. Ya, makanya aku passionate gitu kan. Jadi memang
akhirnya aku putusin untuk belajar di SMK. Ambil tata boga. Iya. Terus kemudian banyak PKL berarti ke restoran-restoran juga ya Iya, jatuhnya ya. restoran-restoran. Terus waktu di PKL sih saya di hotel. Di hotel, tapi part time gitu kan. Akhirnya taman SMK kerja itu di berbagai macam tempat Kak. Jadi aku pernah kerja di toko kue. Jadi toko kue artis tuh aku pernah kerja. Oh, toko artis yang di Medan ya? Yang di Medan. Oh. Pokoknya aku jajal semua tuh. Aku pastry. Tempat even rumah makan Padang. Aku pernah kerja di rumah makan Padang, di restoran Jepang, restoran Itali. Tapi cuma yang kayak 2 minggu, 3 minggu. Di sebulan 2 bulan. Makanya CV-nya nggak ada ya, jelek ya CV-nya soalnya cuma 2 bulan kutu loncat ya. Kalau mau dimasukin kayak ada berapa nih 30-an Kak gitu loh. Oh iya? Iya serius, aku udah sempet nulisin semua kan kayak biografiku dari awal sampai sekarang. Banyak sekali Kak, karena memang aku jelek secara pandangan perusahaan. Company itu jelek, tapi ya kalau secara aku sih ya banyak ilmu jadinya. Karena kayak aku dapet cheat gitu kan kayak. Berarti kenapa waktu itu kok pindah-pindah kayak gitu? Karena gini Kak, satu ada ilmu dan pelajaran yang aku ambil dari chef gitu kayak banyak orang yang terjebak dengan waktu. Kayak ya udah masih muda kok, nanti lagi aja gitu kan. Nanti akhirnya pas di umur 30, umur 40 baru sadar kayak wah udah 7 udah tahun terlambat. saya di sini ya. Iya, udah 5 tahun saya di sini ya. Cuma tahun ini aja ya gitu kan. Akhirnya memang dari awal tuh saya fokus kayak lompat. Akhirnya kemarin dapat opportunity untuk kerja di Brastagi. Oke. Nah itu diajak sama temen, namanya Grego nih aku sebut di sini. Ini adalah salah satu batu lompatan hidupku. Karena tadinya tuh aku masih cook helper gitu kan. Akhirnya ada satu kerjaan di Brastagi. Brastagi itu kayak puncak di sini Kak, kayak yang tempat liburan gitu kan, Tanah Karo tuh. Ada satu kafe yang memang lagi cari cooks gitu kan. Nah ini kafenya skalanya ya lumayan biasa aja gitu kan, karena memang fokusnya itu untuk ya orang-orang lokal dan orang-orang turis yang datang gitu kan. Disuruh aku jadi cooks gitu kan. Waktu aku masuk itu chefnya itu kebetulan udah keluar. Jadi aku masak dan dirasa ownernya aku tuh memang capable untuk dijadikan executive chef pada saat itu. So aku jadi diangkat sama ownernya as a executive chef. Padahal pada awalnya tuh aku ngelamarnya itu as a cooks. Nah tapi dari situ akhirnya jadi ke-build kayak ini executive chef si Kiki. After that ada offer lagi nih yang di Medan kayak mau nggak nih dia ada di cafe satu restoran ini, kamu yang handle makanannya gitu kan semua dan lain-lain. Karena itu juga dari koneksi dari teman kayak dia adik-adik anakku waktu di sekolah gitu kan. Cewek? Perempuan, laki-laki. Jadi kayak Bang Ki ini mau nggak nih ada kerjaan nih di sini di Medan nih gitu kan. Di kitchen nih gitu kan. Ya udah saya datang, saya test food semua dan lain-lain. Karena kan di industri kita itu Kak menentukan posisi atau enggaknya sebenarnya di test food satu. Yang kedua juga kita harus ngerti manajerial, kita harus ngerti operation semua dan lain-lain. Nah, itu sih yang menjadi hal yang bikin aku jadi executive chef pada saat waktu itu. Tapi itu pun sebenarnya waktu yang di Medan tempat saya terakhir kerja itu, saya itu memang saya chef di situ. Cuman sebenarnya itu kan kafe yang kecil lah, kayak ibaratkan ya cuma jual spaghetti bolognese, ya chicken stick, yang gitu aja. Yang memang anak taman SMA juga bisa di situ. Bisa di situ jadi executive chef gitu kan. Jadi saya juga punya chef di atas saya gitu loh. Chefnya itu yang memang dia yang bikin menu, dia ngapa. Saya cuma kontrol aja, saya cuma masak dan lain-lain gitu kan. That's why kayak saya paham betul regulasi Master Chef itu dulu kayak ya kita nggak boleh chef semua dan lain-lain. But I know my level is not di situ juga gitu loh. Paham. Kayak aku nih cheating nih udah nih. Aku udah pakai cheat yang aku langsung jadi chef, tapi aku juga sadar aku belum pantas untuk itu. So aku masih perlu banyak belajar, perlu banyak pengalaman. That's why di LinkedIn juga sebenarnya aku tuh CDP. Chef de party itu ya kayak cooks gitu loh, orang yang udah bisa masak. Kalau cooks itu ini kan mungkin juga diperdebatin di netizen ya, kayak cooks lah apa segala macam. Jadi kalau cooks itu cuma tugas masak doang berarti? Cooks itu tugasnya masak doang. Jadi cooks itu ini kalau di restoran yang proper yang besar. Jadi gitu ada chef, create menu. Dari menu itu dia bikin basic resipinya, gramasinya semua dan lain-lain. Nah, itu nanti di-trainingin ke semua staff, termasuk cook helper, cook semua dan lain-lain. Yang ngejalanin, yang masak itu yang punya responsibility-nya itu si cooks. Nah, untuk menjaga standar yang udah dikasih sama si chefnya. Nanti tinggal chefnya itu, bedanya apa nih sama chefnya? Chef itu yang create menunya, yang create costingnya, yang create resipinya, dan mengkontrol semua mengenai operation dari dapurnya gitu loh.
That's why kalau skalanya gede itu ya memang chef itu gajinya gede-gede Kak. Kenapa? Karena memang kerjaannya banyak dan memang ribet dan susah. Berarti kalau chef itu kesannya kayak manajer director Iya. gitu ya, yang dia siapin semua gitu kan. Bener. Itulah. Jadi dan yang berpikir ya kalau iya, ya. bener. Bener ya, yang berpikir gitu ya. Jadi untungnya saya kemarin itu terakhir kan memang saya pernah sekolah. Jadi ada basic untuk food costing, kayak margin semua dan lain-lain. Saya tahu cara nge-handle operation semua dan lain-lain. Akhirnya bisa diimplementasikan. Gitu loh. Tapi saya juga sadar, wah aku nih udah stuck nih di Medan. Aku harus cari tempat lagi untuk lebih berkembang lagi. Karena jujur aja Kak, waktu di posisi itu aku udah lumayan jalan di tempat gitu loh. Yang tadinya biasanya 2 bulan, 3 bulan lompat-lompat kerjaan. Ini malah udah nyampe setahun setengah. Di satu tempat itu kayak, kok aku udah mulai jadi kayak ini ya, udah kayak apa namanya, employee yang lain gitu ya kan, yang sampai 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Aku nggak mau, soalnya aku pengen karirku di dunia F&B ini benar-benar kayak aku bisa jadi something lah dari F&B ini. Aku bisa ngangkat makanan daerah semua dan lain-lain. Karena itu menjadi salah satu concern yang memang aku sangat-sangat care gitu loh. Karena gimana ya kayak ngelihat sekarang perkembangan makanan kuliner di Indonesia ini memang sedih ngelihatnya. Kenapa sedih ngelihatnya? Sekarang gini, gimana ya, anak muda pasti sangat-sangat bangga dan senang bikin update status semua dan lain-lain itu dengan makanan luar negeri yang fancy, kayak steak, kayak croissant semua dan lain-lain, spaghetti ya kan, dia lagi makan sushi, ramen di capture ya kan. Cuman kalau dia makan nasi padang deh, ada sih 1-2 orang, but nggak yang se-proud itu kita sama makanan kita. Padahal sebenarnya kalau nggak kita siapa lagi nih? Gitu. And then insight yang paling sebenarnya benar-benar yang perlu anak muda kita ketahui itu, makanan kita itu more diverse, more complicated gitu kan, dan memang ada story behind the dish-nya gitu loh. Itu yang memang selalu aku bawain waktu di MasterChef kemarin. Betul. Karena aku juga maksudnya aku kan udah ke beberapa negara gitu kan. Emang yang paling enak emang Indonesia doang. Untuk makanan segala macam tuh kayak lebih tasty, terus kayak kan kalau misalkan kita buat rendang, buat apa kan tuh bumbunya juga dari berbagai macam bumbu. Nah, itu dia Kak. Jadi kayak contohnya aja kayak makanan western. Makanan western tuh selalu ada keju, ada wine, ada krim semua dan lain-lain. Ada Japanese, ada soy sauce, ya kan, ada mirin, sake dan lain-lain. Chinese juga ada chili oil, ada sesame oil dan lain-lain kan. Nah, kita punya apa? Nggak ada. Kita cuma punya bahan mentah, bahan segar. Ini olah nih. Jadi kalau salah olah ya pasti nggak enak. Betul. Nah, that's why sebenarnya makanan kita itu lebih sulit, lebih kompleks, lebih apa ya? Mau apa aja ada di Indonesia. Mau yang asap-asap, mau yang di-boil, mau yang di-braise, mau yang di-bake, kita semua ada. Oke, jadi kedepannya nih mau bikin apa sebenarnya? Biar teman-teman juga di rumah proud sama makanan Indonesia. Ya kedepannya gitu Kak. Jadi kayak aku juga pengen ngasih insight baru kayak, come on guys, Indonesia itu punya nilai makanan itu yang memang sangat-sangat bagus nih. Potensial untuk diangkat go internasional sebenarnya. Kenapa? Karena sejauh ini orang cuma tahu rendang, ya kan. Sekarang baru-baru aja rawon, nasi goreng lah ya. Nasi kalau goreng, orang luar negeri sate, tuh kayak nasi goreng tuh the best nasi goreng, banget. mie goreng, batagor. Padahal ada. Wih, banyak sekali. Ada cipra, ada sate garobalang, ada sop ide raya. That's why yang ini subtitlenya aku nggak tahu loh. That's why. Makanya padahal Kak, yang aku bawa itu kalau Kakak lihat tuh di Cipra tuh itu menu audisiku tuh. Itu 3 yes. Isi yes tuh dari Chef Renata, Chef Jonas sama Chef Arnold. Wah. Karena memang itu satu makanan yang belum pernah mereka makan dan memang itu mengejutkan gitu. Ini bukan kayak gulai tapi kayak ini kayak gulai tapi bukan gulai tapi opor, tapi jadi bingung gitu loh. tapi enak gitu kan. Jadi ya itulah salah satu bukti bahwasanya kita masih punya banyak harta karun makanan di Indonesia. Karena gimana pun makanan kan dipengaruhi sama beberapa aspek, banyak aspeknya. Aspek geografi, aspek politik semua dan lain-lain itu kan bisa mempengaruhi makanan dari setiap daerah kan. Makanya kayak Aceh kaya akan bumbu rempahnya. Kenapa? Karena di sana dulu banyak perdagangan antara orang India, orang Arab dan lain-lain gitu kan. Kalau di Manado kenapa banyak makanan seafood, makanan pedas-pedas? Karena ya daerah perairan semua dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa diangkat, story behind the dish-nya makanan Indonesia itu. So kayak aku mau Indonesia itu kayak Jepang gitu Kak, kayak Italia, kayak France. Orang datang ke sana itu karena mau cari ramen. Orang datang ke sana itu karena memang mau cari sushi. Dan mereka proud untuk untuk ngenalin sushi mereka sama orang yang datang. Nah gitu sih Kak. Aku tuh itu yang mimpi aku. Jadi aku pengen
jadi punya andil lah seenggaknya untuk ngangkat makanan Indonesia ini. Oke, mantap sekali. Oke, ini setelah MasterChef 11, terus kemudian kemarin yang viral juga, itu ada nggak sih insight yang kamu dapetin secara pribadi ya? Secara pribadi. Kalau personally aku sih sebenarnya gimana ya? Dibilang seneng sih seneng karena at least ini udah selesai. Dan jujur aja Kak, sebenarnya untuk capai di grand final itu nggak mudah gitu kan. Jadi ya aku sudah sangat senang dengan pencapaian yang sudah aku bikin. But memang nggak bisa kupungkirin banyak yang kecewa. Karena mungkin mereka sudah terlalu menjagokan aku di awal gitu kan. Jadi kayak memang, oh aku yakin Kiki pasti menang gitu kan. Kalau nggak menang ini berarti curang. Padahal belum tentu guys gitu loh. Karena gimana ya, kalian itu cuman bisa berasumsi karena kalian kira saya jago aja gitu kan. Padahal aku juga nggak bisa pastiin aku harus menang. Karena jago aja nggak cukup Kak gitu loh. Kita tuh di MasterChef itu punya limitasi waktu. Kita juga ada limitasi bahan. Kayak kita memang benar-benar harus konstan berpikir dengan cepat. Bisa ngontrol time management gitu kan. So kalau misalnya kita di hari itu fuck up ya kita fuck up gitu loh. Kita nggak bisa salahin kayak, oh kemarin kan aku sering menang. Kok aku nggak menang hari ini? Nggak bisa gitu loh. Benar. Jadi itu kan kayak sama semua kompetisi ya, bukan ya, cuma MasterChef doang. Itu kan menurut aku semua ada bad day-nya juga, ya, ada good day-nya juga. bener gitu Kak, kan. makanya Tergantung kesiapan kita juga kan, nggak cuma dari satu aspek doang, tapi banyak aspek. Iya, jadi sebenarnya memang ya udahlah guys gitu kan, kayak it is what it is. Aku terima kasih banget sebenarnya, support datang dari mana-mana. Terima kasih banget dengan kepedulian kalian semua, but tetap juga kita harus respect dengan decision dari juri. Yang kedua, harus respect siapa yang winner. Kayak Belinda menang dihujat itu kayak, wah siapa yang mau kayak gitu loh. Bener. Kayak ayo dong gitu loh, kita hargain. Dia juga berjuang loh Kak, kita kan karantina bareng-bareng. Aku tahu gimana dia sacrifice untuk itu, dia juga tahu gimana sacrifice aku gitu kan. Jadi kayak, wah sedih sih dengan akhir yang harus seperti ini, kayak nggak yang seperti kita harapin gitu loh. Oke, tapi kita doain aja semoga semua reda ya dan beres semua, karena menurut aku ini semua adalah kompetisi. Bener kan? Kak. Kita cuman masak gitu loh. Kita ingin berkarya gitu kan. Pasti kaget ya. Kok habis grand final? Kok? Iya. Makanya. Dan ini lumayan heboh ya kayak karena aku ikutin dari season 1 sampai yang 10 kayak kenapa pas di season aku nih kayak gini ya gitu. Tapi kan kita bersyukur aja. Semoga nanti kan setahu aku juga Kiki sama Belinda kan juga sahabatan. Itu bisa berkolaborasi banyak untuk yang tadi mimpinya. Jadi tuh yang keren banget. Yang perlu netizen juga tahu sebenarnya Kak, kayak jadi memang yang paling bikin aku itu sering nggak bikin kecewa gitu kan, aku selalu bersyukur apa dan lain-lain. Karena aku sadar ini semua itu udah jalan dari Tuhan Kak gitu loh. Untuk aku bisa jadi masuk ke MasterChef aja itu udah sangat dipermudah jalannya gitu kan. Aku juga nggak pernah sangka aku bisa survive sejauh ini gitu loh. Sampai ke grand final dengan semua lawan teman-teman yang benar-benar hebat dan very talented gitu kan. Semuanya punya passion dan bisa bertahan sampai grand final, itu aku udah sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena memang itu jalannya. Betul. Mau gimana juga kita mau ngomong, ya ini jalan dari Tuhan. Aku sekarang bisa ketemu sama Kak Grita karena memang udah jalannya gitu kan. Kalau mungkin ini nggak terjadi, aku nggak juara 2, mungkin kita nggak akan ketemu. Betul. So semua itu kan ada hikmahnya kan gitu Kak. So ya kita udah syukurin aja gitu kan. Jangan marah-marah lah gitu loh, apa sih gitu kan. Tapi anyway, aku punya satu pertanyaan lagi sebelum ending. Ya Kak. Waktu itu kan sempat tata boga kan, SMK tata boga. Benar. Katanya ayah pertama nggak merestui. Sebenarnya nggak merestuinya itu dalam artian gini Kak, kayak ya stigma dalam masyarakat apalagi orang Indonesia ya, kayak wah apaan sih anak laki-laki masak-masak gitu kan. Karena aku juga dulu sering bantuin ibuku tuh kayak nanti anakmu jadi cewek itu, gitu-gitu loh. Takut mereka ada ketakutan saya jadi agak melambai semua dan lain-lain gitu-gitu kan. Jadi aku bilang ya aku bakal buktiin someday bahwasanya ini tuh bukan yang seperti kayak gitu loh. Bahkan di kitchen tuh harusnya orang-orangnya keras-keras gitu kan. Ya udah akhirnya pas semua ini berjalan ya memang waktu di sekolah juga kan saya kasih tunjuk tuh. Saya punya kemauan, aku punya keinginan untuk bisa sukses di dunia F&B itu benar-benar aku tunjukin sama orang tua. Jadi mereka udah benar-benar full of support. Setelah aku tamat SMA itu udah benar-benar support terus. Ya, yang penting kalau kita ini juga aku sering belajar sih. Jadi kalau kita punya suatu kemauan tapi orang tua nggak setuju, ya kita harus buktiin dengan kemauan kita tuh ada hasilnya gitu. Jadi mereka juga senang ya kan? Iya Kak, benar. Oke, terakhir ada nggak yang mau Kiki sampaikan buat pendukung Kiki? Yang mau aku sampaikan yang seperti tadi aja sih, kayak memang gimana ya, kita itu
harus berani ambil resiko sih Kak dalam hidup. Jadi kita nggak pernah tahu resiko yang kita ambil ini bakal berhasil atau enggak. But at least kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Jadi coba aja dulu. Apalagi kalau masih muda kayak ya udah habis-habisin jatah sialnya, jatah gagalnya di awal gitu kan. Tapi seenggaknya kalau kita udah coba, kita udah usahain, ya udah tinggal serahin sama yang di atas. Apapun hasilnya syukurin. Sama kayak ini sekarang gitu loh. Hasilnya udah aku jadi runner up. Oke guys gitu loh. Kita harus bersyukur gitu kan. Kita harus rayakan ini semua. Sama juga seperti Belinda, sama seperti aku ya. Kita juga harus merayakan. Kita harus seneng loh. After this competition kita harus seneng, sama-sama bangga, bukannya sama-sama terpukul dan sama-sama sedih gitu kan. Yoi. Itu sih Kak. Oke, Kiki thank you banget ya udah ada di podcast Makasih. aku. Makasih banyak Kak. Waktunya juga Sama-sama. terima kasih banyak. Iya. Semoga sukses selalu. Nanti kalau ada restoran apa undang kita ya. Oke, siap thank Kak. you so much ya. Oke, thank you. Sukses ya. Siap Kak.